Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Sebelum kita melakukan dan melanjutkan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Renungan untuk hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 2 Tesalonika 3 ayat 13, demikian dikatakan. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa menyesal telah melakukan perbuatan baik kepada seseorang? Mungkin kita akan mengatakan pernah. Kita kecewa karena perbuatan baik yang kita lakukan itu kurang dihargai, karena dianggap sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Kita kecewa karena ada yang mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu hanya pansos, atau dianggap punya maksud dan tujuan tersembunyi. Kita bergumul, perbuatan baik kita itu tidak mendapat respon atau balasan yang diharapkan. Apakah karena itu kita jadi trauma melakukan yang baik dan akhirnya cuek atau tidak peduli dengan kondisi di sekitar kita? Berpikir 1000 kali untuk berbuat baik dan akhirnya kita berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut? Nats firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita agar janganlah jemu-jemu berbuat baik. Tuhan menginginkan kita untuk selalu melakukan yang baik, apapun kondisinya, untuk tetap setia menawarkan kebaikan bagi dunia ini. Ingatlah, perbuatan baik kita tidak ditentukan oleh respon dari orang-orang di sekitar kita. Perbuatan baik kita adalah tanda dan respon kita atas kebaikan Tuhan yang telah lebih dahulu kita terima, yang telah lebih dahulu berbuat kebaikan ke alam hidup kita. Perbuatan baik yang kita lakukan bukanlah karena manusia, tetapi karena Allah. Berbuat baik kepada sesama bukanlah untuk mencari pujian dan hormat dari orang-orang di sekitar kita, tetapi cara kita menghasilkan buah-buah keselamatan yang telah kita terima dan rasakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Seorang petani menanam padi atau sayuran. Pada saat bersamaan tumbuh pula rumput atau ilalang di sawah atau ladang tersebut. Namun andaikan petani itu menanam rumput, ia tidak akan pernah mendapatkan padi atau sayuran tumbuh di sana. Demikian pula dalam kehidupan ini. Ketika kita melakukan perbuatan baik, terkadang hal-hal buruk malah menyertai, entah itu berupa hinaan, cercaan, cibiran, fitnah dari orang lain. Jika demikian, haruskah kita berhenti berbuat baik ketika orang lain tidak membalaskan kebaikan kita? Kalau kita berbuat baik hanya sekedar untuk membalas kebaikan orang lain, atau dengan tujuan mendapatkan balasan yang sama, apalah artinya? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 33. Dan jangan pula kita berbuat baik karena suatu tendensi atau motivasi yang tidak benar. Rasul Paulus menasihati, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Jadi tidak ada istilah rugi atau buntung ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Sebab pada saatnya kita akan menuai. Ada tertulis, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat 17. Sebagai orang percaya, berbuat baik adalah suatu keharusan. Buah dari keselamatan yang telah kita terima. Dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup. Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita selalu berbuat baik kepada semua orang tanpa lelah dan tanpa merasa jemu. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, untuk firman yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sering mengecewakan, atas respon, atas balasan apa yang telah kami perbuat, tapi biarlah itu tidak melemahkan kami dan membuat kami mundur, menyesal atau berhenti untuk melakukan sesuatu yang berkenan
di hadapan Tuhan berbuat baik kepada semuanya, kepada sesama dan kepada seluruh ciptaan. Sebagai Engkau yang selalu berbuat kebaikan dalam kehidupan kami, biarlah kami menjadi peniru dan meneladani Engkau di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Ajar kami melakukannya di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kami berjumpa dengan banyak orang, dan terlebih-lebih di tengah-tengah keluarga dan persekutuan orang-orang kudus. Berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati kehidupan kami, berkati komunitas di mana kami hadir di tengah-tengah kehidupan itu. Berkati keluarga, anak-anak, orang tua dan semua orang-orang yang dekat dan mengasihi kami kasihi. Bahkan berkati juga orang-orang yang membenci kami ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang studi, berkati pelajaran mereka, berkati pendidikan mereka sebagai cara Tuhan mempersiapkan mereka untuk berguna bagi bangsa dan negara. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit atau sedang dirawat di rumah. Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka, anugerahkanlah kehidupan dan hari-hari baik di kehidupan mereka ke depan juga. Sehingga mereka juga boleh terus melakukan yang baik dan boleh memuliakan nama Tuhan melalui perkataan, perbuatan dan kehidupan mereka. Akhirnya Tuhan, kami juga berdoa buat semua jemaat yang sedang di dalam pergumulan yang beraneka. Tuhan juga lah yang menopang, memberikan kekuatan dan memberikan pengharapan serta kemenangan dari semua pergumulan yang jemaat-Mu sedang lalui. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Berkatilah hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sudah berlalu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Darah Kudus itulah yang menyertai berkat saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, marilah kita terus menebarkan kebaikan. Mari kita mengunjungi, mendengarkan, dan mendoakan seluruh jemaat, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi seluruh jemaat, dan jemaat merasakan kehadiran Tuhan melalui setiap kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Amin.